perintah Pak Wakil minta 10%. Jadi bukan saya mau membela diri, tapi saya harus ngomong dengan jujur, itu fitnahan. Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan GOR Kabupaten Kupang kian menjadi sorotan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Kupang. Nama mantan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, disebut oleh salah satu tersangka yaitu Direktur PT Dua Sekawan berinisial HD saat melakukan jumpa pers bersama sejumlah awak media. Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh HD yang menyebut bahwa mantan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, meminta jatah fee 10% dari nilai proyek pembangunan GOR Kabupaten Kupang pada tahun 2019. HD mengatakan, beberapa hari setelah pelaksanaan penandatanganan kontrak kerja di ruang kerja Wakil Bupati, ia didatangi oleh PPK yang juga salah satu tersangka berinisial SL untuk meminta jatah fee 10%. Yang diperintahkan oleh mantan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe. Kalau fee itu tidak ada. Kalau fee tidak ada, memang awal itu saya didatangi sama PPK bahwa ini perintah Pak Wakil minta 10%. Saya bilang kalau memang begitu, diambil aja kembali ini. Karena saya tidak mungkin mau memberi, saya belum kerja dan saya tidak tahu ini untung atau tidak. Jadi saya tidak ada, kalau namanya fee itu no. Pak Wakil siapa? Ya. Pak Wakil siapa? Pak Wakil Bupati. Oh, Wakil Bupati Ya. Pak Jerry Manafe. Pak Jerry Manafe. Menyuruh PPK datang ke saya. PPK siapa? Kasih Prilaw. Nah, berapa hari kemudian itu dia datang ke saya sebelum bekerja. Nah, saya sampaikan, saya bilang kalau minta fee 10%, kita punya keuntungan, saya belum tentu bisa begitu. Itu sekitar tanggal berapa Pak Haji? Kalau tanggal saya lupa. Bulan? Pokoknya itu setelah saya tanda tangan kontrak di depan dia, karena kan kita dipanggil tanda tangan di depan dia. Di ruang kerjanya? Di ruang kerjanya. Tanda tangan di depan dia. Nah, setelah itu mungkin 2-3 hari atau berapa hari, Pak Sipri datang ketemu saya bahwa ini ada perintah. Bilang perintah apa Pak? Saya disuruh sama Pak Wakil untuk menyampaikan ke Pak Haji bahwa ini kamu kan sudah tahu namanya proyek itu begini. Saya bilang kalau saya kan selama ini kerja proyek bukan Pemda, saya kerja proyek TNI. Jadi saya tidak tahu yang begitu-begitu. Itu juga Kabupaten Kupang saya baru masuk karena anak-anak menang tender. Bilang begitu. Tapi kalau apa yang Pak minta maaf, ini kerjaan Pak ambil kembali saya. Saya bilang begitu. Ya. Soal fee untuk 20% untuk Pak Bupati benar atau tidak? Tidak ada sama sekali itu, nol. Diberitakan sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, mantan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, membantah menerima uang fee 10%. Menanggapi pernyataan HD, Jerry Manafe menegaskan tidak pernah meminta PPK untuk meminta jatah fee 10% kepada HD. Bahkan, Jerry Manafe menyebut bahwa itu adalah fitnah. Mana mungkin saya bisa minta dia 10%? Dan kalau saya mau minta 10%, ngapain saya mesti lewat kepala dinas? Tanya semua kepala dinas, pernahkah Jerry Manafe minta uang fee proyek? Saya tidak tahu kalau orang lain, itu bukan urusan saya. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat mengerti dan saya sangat tahu bahwa proyek itu akan bermasalah. Makanya dari awal saya sudah bilang di PHK. Yang kedua, saya tahu proyek itu bermasalah, makanya saya turun tidak sendiri, tapi saya ajak APA dalam hari ini, Ibu Sherly Manutede sebagai Kejari Oilamasi atau Kejari Kabupaten Kupang. Jadi bukan saya mau membela diri, tapi saya harus ngomong dengan jujur, itu fitnahan. Kalau memang itu, kalau kadis ada omong, bertobatlah dia. Saya perlu omong dari keras ini, saya tidak pernah menyuruh dia. Tuhan tahu saya tidak pernah menyuruh dia minta uang sampai 10%. Kalau saya mau minta uang 10%, saya akan ketemu langsung Haji Darwis. Saya kenal cukup baik dengan Haji Darwis. Tidak mungkin lah, dia bisa untung berapa, saya malah kasihan dia, saya bilang ini di PHK. Supaya baru dilelang ulang. Soal siapa yang mau kerja kemudian silakan. Saya juga mau sampaikan, ada yang minta saya untuk mungkin mau Pak Haji Darwis ketemu, saya bilang tidak. Kalau mau bertemu masalah GOR, tidak mungkin. Karena saya sudah sampaikan statement saya PHK. Clemens Funit, AFB TV, melaporkan.